Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zulfikar. Di sini saya akan menjelaskan jurnal yang berisi tentang blind search dan heuristic search. Demikian. Oke, langsung saja di sini kita lihat yaitu blind search, penerapan algoritma backtracking berbasis blind search untuk menentukan penjadwalan mengajar disusun oleh Novrianto STMSC, jurusan Teknik Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Di sini landasan teorinya adalah pohon atau tree, kemudian blind search, kemudian breadth first search atau BFS. Sebuah pohon T adalah sebuah himpunan sehingga beranggotakan satu atau lebih data atau node. Sedemikian hingga dapat ditentukan sebuah node khusus. Pada pembahasan tentang pohon, sering digunakan istilah-istilah keluarga atau family. Node A dinamakan induk atau parent dari node B, dan node D disebut anak children dari node A. Kemudian yang blind search, pencarian buta merupakan sekumpulan prosedur yang digunakan dalam melacak ruang keadaan. Pencarian berlangsung sampai solusi terakhir ditemukan. Tujuannya adalah menguji seluruh kemungkinan yang ada untuk menemukan solusi. Digunakan istilah buta karena memang tidak ada informasi awal yang digunakan dalam proses pencarian. Meskipun pencarian blind search tidak praktis untuk permasalahan yang besar, namun memberikan landasan untuk memahami strategi pencarian informasi. Kemudian yang C, breadth first search. Di situ ada semua algoritma membuat asumsi ya, yang di blind search bisa dibaca aja. Kemudian yang C, pencarian BFS dilakukan pada semua simpul setiap level secara berurutan dari kiri ke kanan. Jika pada satu level belum ditemukan solusi, maka pencarian dilanjutkan pada level berikutnya. Demikian seterusnya sampai ditemukan solusi. Di sini kita bisa langsung ke studi kasusnya, yaitu penelusuran algoritma backtracking memiliki beberapa tahap. Tahap pertama adalah membuat solusi dalam bentuk pohon tree. Setelah tahap pertama kelar, kemudian tahap kedua yaitu mata pelajaran beserta guru pada kerangka jadwal kegiatan belajar mengajar guru secara DFS. Penelusuran algoritma backtracking dimulai mencari kelas-kelas. Kelas-kelas di sini dimulai dari kelas 1A hingga kelas 6G. Setelah kelas ditemukan, selanjutnya mencari hari. Setelah hari ditemukan, selanjutnya mencari jam. Setelah didapat kelas hari dan jam ditemukan, selanjutnya pemilihan mata pelajaran. Dalam memilih mata pelajaran akan diacak untuk mendapatkan salah satu dari 13 mata pelajaran. Setelah mata pelajaran terpilih, mata pelajaran yang dipilih akan diterapkan di jadwal kegiatan belajar mengajar guru. Untuk menerapkan mata pelajaran pada jadwal kegiatan belajar mengajar, guru juga memiliki batasan-batasan. Setelah semua ditelusuri, maka terciptalah jadwal kegiatan belajar mengajar guru. Dikarenakan penelusuran kelas dimulai dari kelas 1A, maka contoh yang akan diterapkan pada analisa ini adalah kelas 1A. Berikut gambar penelusuran algoritma backtracking untuk kelas 1A yang menggunakan kerangka jadwal kegiatan belajar mengajar guru kelas 1 kurang lebih 2, guru kelas 1 atau 2 ya. Gambar 5 di atas menunjukkan R, yaitu R menandakan bahwa pencarian akan dimulai. Dari level 1 hingga 14 adalah tahapan penyusunan time slot di hari Senin kelas 1A. Penelusuran memiliki backtracking pada level 14. Hal ini dikarenakan sisa ruang waktu 1 jam diisi mata pelajaran Penjas yang memiliki 2 jam dalam sehari, sehingga melebihi ruang waktu yang ada di hari Senin. Maka dilakukanlah backtracking pada level 4. Level 14 pada gambar 5 pada node nomor 2 berisikan tentang mata pelajaran PKN atau pendidikan kewarganegaraan yang memiliki 1 jam dalam sehari. Pemilihan ini adalah akhir dari pencarian di hari Senin sesuai time slot yang dimiliki. Kemudian ada gambar selanjutnya, gambar di atas adalah node yang terpilih selama pencarian.
Kesimpulan setelah melalui tahap analisa dan pengujian pada sistem penjadwalan mengajar ini, maka dapat diambil kesimpulan bahwa 30 lokal dan 66 guru serta mata pelajaran berjumlah 13. Algoritma backtracking ini menentukan penjadwalan mengajar hanya 3 lokal dari 30 lokal. Hal ini disebabkan keterbatasan jumlah guru dan mata pelajaran menjadi salah satu dalam proses penelusuran algoritma backtracking, yaitu khususnya mata pelajaran PKN kelas 1 dipegang oleh satu guru. Kedua, sesuai pengujian mata pelajaran PKN ini hanya memiliki kesimpulan muncul 3 kali dalam 3 lokal. Dan ketiga, dari analisa ini membuktikan bahwa mata pelajaran PKN tidak memiliki kesempatan muncul di kelas 1D, sehingga mulai dari 1D hingga kelas selanjutnya tidak ditelusuri oleh algoritma backtracking. Kemudian resume jurnal 2 yaitu heuristik, pemanfaatan metode heuristik dalam pencarian jalur terpendek dengan menggunakan algoritma SMOOTH. Di sini disusun oleh Aprijal, program studi sistem informasi. Pencarian jalur terpendek secara umum, penyelesaian masalah pencarian jalur terpendek dapat dilakukan menggunakan dengan 2 buah metode, yaitu metode algoritma konvensional dan metode heuristik. Metode algoritma konvensional ini diterapkan dengan cara penghitungan matematis seperti biasa, sedangkan metode heuristik diterapkan dengan perhitungan kecerdasan buatan dengan menentukan basis pengetahuan dan perhitungannya. Di sini ada algoritma SMOOTH. Algoritma SMOOTH diadopsi dari perilaku koloni semut yang dikenal sebagai sistem semut atau Dorigo 1996. Secara alamiah, koloni semut mampu menemukan rute terpendek dalam perjalanan dari sarang ke tempat-tempat sumber makanan. Di sini kita bisa lihat ilustrasi jalur terpendek tanpa jarak. Itu ada koordinat, ada A, X-nya 20, Y-nya 50, kemudian B, X-nya 10, Y-nya 25, kemudian C, X-nya 18, Y-nya 10, kemudian D, X-nya 50, Y-nya 40, kemudian E, X-nya 55, Y-nya 55. Karena belum diketahui jarak titiknya dan hanya diketahui titik koordinat saja, maka perhitungan dimulai dan menentukan jarak simpul dengan menggunakan titik yang diketahui. Titik yang diketahui menggunakan koordinat sumbu X dan Y. Langkah yang di atas merupakan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk semua metode penyelesaian kasus di atas dengan 2 metode, yaitu metode konvensional dan heuristik. Penelusuran ini membahas mengenai jalur terpendek menggunakan metode heuristik dengan algoritma SMOOTH dan algoritma genetika. Tapi kita menggunakan algoritma SMOOTH saja. Algoritma SMOOTH berdasarkan contoh kasus yang ada, maka langkah yang harus dilakukan adalah menginisialisasi parameter-parameter yang diperlakukan, yaitu di sini banyak ya, bisa dilihat jarak semut antar kota, banyaknya kota, tatapan siklus semut, kemudian banyaknya semut, dan jumlah siklus maksimum. Kemudian langkah 2, menempatkan kelompok-kelompok semut tersebut pada kota pertama. Pemilihan kota pertama dilakukan secara acak. Kemudian langkah ketiga, setelah penempatan kota pertama dalam tabulis, dimulailah perjalanan semut tersebut dari kota pertama menuju kota ketujuan yang telah ditentukan berdasarkan persamaan probabilitas pada kedua jarak yang dilakukan. Jarak kota A ke kota E menemukan jalur terpendek dan jalur hasil yang didapatkan tidak melewati semua kota. Kemudian yang keempat, menghitung panjang perjalanan dari masing-masing semut yang kemudian ditentukan jalur terpendek berdasarkan TIJ, harga intensitas jejak kaki semut. Kemudian langkah yang 5, langkah 1 sampai 4 akan diulang sebanyak NCmax atau jika telah mengalami konvergen setiap dimulainya siklus bara, maka harga TIJ di-reset ulang bernilai sama dengan 0. Oke.
Demikian penjelasan dari saya tentang Bean Search dan Heuristic Search. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.